pengoboman hingga serangan darat oleh pasukan Israel di wilayah Timur Tengah mengingatkan kita pada satu orang yang menjadi pusat perhatian dunia, yakni Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Bibi, biasa Netanyahu disapa, bisa dibilang telah menjadi tokoh sentral dalam politik Israel sejak 1990-an. Umur politiknya yang panjang dan masa jabatannya yang penuh perpecahan telah menjadikannya salah satu pemimpin Israel yang paling berpengaruh. Pria berusia 74 tahun ini adalah pemimpin terlama di Israel, di mana ia telah menjabat sebanyak 6 kali, lebih banyak dari Perdana Menteri manapun dalam sejarah negara tersebut. Kesuksesan Benyamin Netanyahu yang tak tertandingi ini sebagian besar disebabkan oleh citra yang ia tanamkan sebagai orang yang paling mampu menjaga keamanan Israel dari kekuatan musuh di Timur Tengah. Dia telah mengambil tindakan keras terhadap Palestina, menempatkan masalah keamanan sebagai prioritas utama dalam pembicaraan perdamaian, dan telah lama memperingatkan akan adanya bahaya besar yang ditimbulkan oleh Iran terhadap Israel. Namun pencapaian politiknya sempat dibayangi oleh persidangan pidana atau dugaan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan, tuduhan yang dibantah keras oleh Netanyahu. Lawan Netanyahu pun memandangnya sebagai ancaman bagi demokrasi Israel itu sendiri. Benyamin Netanyahu lahir di Tel Aviv pada tahun 1949. Pada tahun 1963, keluarganya pindah ke Amerika Serikat ketika ayahnya Benzin, seorang sejarawan terkemuka dan aktivis Zionis, ditawari jabatan akademis. Pada usia 18 tahun, Benyamin kembali ke Israel, di mana ia menghabiskan 5 tahun bertugas di ketentaraan, bertugas sebagai kapten di unit komando elit Sayeret Matkal. Netanyahu sempat terluka dalam serangan terhadap sebuah pesawat Belgia yang dibajak oleh militan Palestina yang mendarat di Israel pada tahun 1972 dan bertempur dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1973. Pada 1976, saudara laki-laki Netanyahu, Jonathan, terbunuh saat memimpin serangan untuk menyelamatkan sandera dari sebuah pesawat yang dibajak di Uganda. Kematiannya berdampak besar pada keluarga Netanyahu dan namanya menjadi melegenda di Israel. Netanyahu kemudian mendirikan lembaga anti-terorisme untuk mengenang saudaranya, dan pada tahun 1982 ia menjadi wakil kepala misi Israel di Washington. Ia pun diangkat sebagai wakil tetap Israel di PBB di New York pada tahun 1984. Benyamin Netanyahu mulai terlibat dalam politik praktis ketika ia kembali ke Israel pada tahun 1988, memenangkan kursi Partai Likud di Knesset dan menjadi wakil menteri luar negeri. Netanyahu kemudian menjadi ketua partai. Pada tahun 1996, ia menjadi Perdana Menteri pertama Israel yang dipilih secara langsung pasca pemilihan awal setelah pembunuhan Yitzhak Rabin. Benyamin Netanyahu juga merupakan pemimpin termuda Israel dan orang pertama yang lahir setelah negara tersebut didirikan pada tahun 1948. Meski ia mengkritik keras perjanjian perdamaian Oslo tahun 1993 antara Israel dan Palestina, namun Netanyahu menandatangani perjanjian penyerahan 80% wilayah Hebron ke tangan otoritas Palestina serta menyetujui penarikan lebih lanjut dari tepi barat yang diduduki, yang menimbulkan banyak celaan dari kelompok sayap kanan Israel. Dia kehilangan jabatannya pada tahun 1999 setelah dirinya mengadakan pemilu 17 bulan lebih awal dan dikalahkan oleh pemimpin Partai Buruh Ehud Barak, mantan komandan Netanyahu. Setelah Ariel Sharon terpilih sebagai Perdana Menteri pada tahun 2001, Benyamin Netanyahu kembali ke pemerintahan, pertama sebagai Menteri Luar Negeri dan kemudian sebagai Menteri Keuangan. Pada tahun 2005, ia mengundurkan diri sebagai protes atas penarikan Israel dari jalur Gaza.
Peluang Netanyahu datang lagi pada tahun 2005 ketika Ariel Sharon, tepat sebelum stroke parah yang membuatnya koma, berpisah dari Partai Likud dan mendirikan Partai Berhaluan Tengah baru, Kadima. Netanyahu menyetujui pembekuan pembangunan permukiman di tepi barat selama 10 bulan, sehingga memungkinkan terjadinya perundingan perdamaian dengan Palestina. Namun perundingan tersebut gagal pada akhir tahun 2010. Meski secara terbuka Netanyahu mengumumkan penerimaan bersyaratnya atas negara Palestina berdampingan dengan Israel, namun ia kemudian memperkuat posisinya. Negara Palestina tidak akan terbentuk, tidak seperti yang dibicarakan orang-orang. Itu tidak akan terjadi, kata Netanyahu kepada sebuah stasiun radio Israel pada tahun 2019. Serangan Palestina dan aksi militer Israel berulang kali membawa Israel ke dalam konfrontasi di dalam dan sekitar jalur Gaza sebelum dan setelah Netanyahu kembali menjabat pada tahun 2009. Konflik keempat dalam kurun waktu 12 tahun ini meletus pada Mei 2021, sehingga menghentikan sementara upaya pihak-pihak yang menentang Netanyahu untuk menggulingkannya, menyusul serangkaian pemilu yang tidak meyakinkan. Meski selama konflik, Israel selalu mendapat dukungan dari Amerika Serikat, sekutu terdekatnya, namun hubungan antara Netanyahu dan Presiden Amerika kerap sulit dilakukan. Hubungan Israel dan Amerika mencapai titik terendah ketika Netanyahu berpidato di depan Kongres pada Maret 2015, memperingatkan terhadap kesepakatan buruk yang timbul dari negosiasi Amerika Serikat dengan Iran mengenai program nuklirnya. Setelah tahun 2016, Netanyahu sempat dirundung investigasi korupsi yang berujung pada tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan sehubungan dengan 3 kasus terpisah pada November 2019. Namun Netanyahu membantah melakukan kesalahan dan mengatakan dia adalah korban perburuan penyihir bermotif politik yang direkayasa oleh lawan-lawan politiknya. Dia diadili pada Mei 2020 dan menjadi Perdana Menteri pertama yang melakukan hal tersebut. Benjamin Netanyahu juga mempunyai banyak musuh selama bertahun-tahun. Tokoh-tokoh ini berbaris untuk mengambil tindakan terhadap Netanyahu, namun hanya sedikit yang secara sukarela mengambil alih jabatannya untuk sementara waktu. Ketika popularitas Netanyahu merosot, salah satu saingannya, mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz, ikut menyaksikan kebangkitannya. Gantz juga merupakan anggota kabinet perang Netanyahu dan mengkritik Perdana Menteri setelah tanggal 7 Oktober ketika ia menyalahkan Badan Intelijen dan Militer Israel atas serangan Hamas. Dia sudah lama memimpikan menjadi Perdana Menteri dan menggambarkan dirinya sebagai pemimpin alami di tengah spektrum politik Israel yang dapat menyatukan kelompok kiri, kanan, dan tengah, kata Zakaria Lukman, pakar Palestina dan Israel di Universitas New York. Sementara itu, lawan politik Netanyahu yang lain, Yair Lapid, menyatakan PM Likud lainnya harus menggantikan Netanyahu. Lapid setuju dengan Netanyahu bahwa Hamas perlu diberantas, meskipun tokoh-tokoh Israel dan Palestina telah menunjukkan kesia-siaan gagasan tersebut.